Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PKM dengan bidang kegiatan riset eksakta dengan judul Pengaruh Pemberian Biosilika dari Arang Bambu terhadap Peningkatan Kandungan Glukosa pada Ekstran Tebu. Perkenalkan, saya Nanda dengan NPM 10060119121. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Dengan latar belakang, tanaman tebu merupakan salah satu komoditas strategis yang menjadi bahan baku agroindustri pembuatan gula. Bambu dapat diolah menjadi arang aktif melalui proses pengarangan. Menurut Sadia et al. Tahun 2016, ekstrak silika daun bambu menunjukkan kemurnian sampel silika sebesar 84,53% sampai 99,99%. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian biosilika arang bambu terhadap pertumbuhan eksplan tebu. Lalu yang kedua, bagaimana respon penambahan biosilika dari arang bambu terhadap peningkatan kandungan glukosa pada eksplan tebu. Selanjutnya ada tujuan khusus riset. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pemberian biosilika arang bambu terhadap pertumbuhan eksplan tebu. Yang kedua, untuk mengetahui respon penambahan biosilika dari arang bambu terhadap peningkatan kandungan glukosa pada eksplan tebu. Untuk manfaat risetnya, yang pertama memberikan informasi bagi masyarakat mengenai cara mempercepat pertumbuhan eksplan tebu, serta mengenai cara untuk meningkatkan kandungan glukosa pada tebu. Yang kedua, memberikan inovasi dan referensi pengembangan dasar untuk memanfaatkan bahan alami arang bambu sebagai sumber silika alami. Lalu urgensi risetnya, pemanfaatan biosilika arang bambu dalam pertanian salah satunya digunakan sebagai bahan campuran pembuatan pupuk karena dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi. Temuan yang ditargetkannya, yang pertama silika alami dari arang bambu atau biosilika, yang kedua media alternatif kultur jaringan yang mengandung silika, lalu yang terakhir peningkatan kadar glukosa eksplan tebu. Selanjutnya ada luaran riset. Yang pertama, pengetahuan mengenai inovasi baru terhadap biosilika. Yang kedua, publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah dikti. Lalu yang terakhir, dimuat dalam jurnal ilmiah nasional. Lalu ada kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama, untuk ilmu pengetahuan farmasi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan biosilika dengan arang bambu menjadi salah satu alternatif sebagai pupuk alami guna meningkatkan pertumbuhan dan produksi suatu tanaman. Yang kedua, inovasi terbaru dalam teknologi kultur jaringan. Lalu ada tinjauan pustaka. Yang pertama, kultur jaringan merupakan suatu teknik perbanyakan secara klonal untuk perbanyakan tanaman secara massal. Lalu ada biosilika pada arang bambu. Silika adalah suatu senyawa yang ada di dalam arang bambu, sedangkan biosilika sendiri merupakan istilah dari silika yang memiliki ukuran partikel dalam skala nanometer menurut Wardana tahun 2017. Lalu perbanyakan tebu pada umumnya dilakukan secara vegetatif melalui stek di mana tanaman baru akan dihasilkan dengan memanfaatkan 2 atau 3 bagian buku atau nodus. Lalu peran silika terhadap tebu yaitu untuk melindungi tanaman dari keracunan unsur hara, meningkatkan kesehatan tanaman, serta meningkatkan ketebalan dinding sel yang sebagai proteksi hama. Selanjutnya, rancangan acak lengkap. Modelnya sebagai berikut. Lalu ada rumus jumlah kuadrat yang diperlukan untuk sumber keragamannya sebagai berikut. Dengan hipotesis realnya bisa menggunakan tau atau bisa menggunakan mu. Dan untuk tabel anakannya sebagai berikut dengan rumus jumlah kuadratnya pada slide sebelumnya. Selanjutnya, uji benda nyata terkecil dengan hipotesis H0, mu I sama dengan mu J, H1, mu I tidak sama dengan mu J dengan nilai kritis BNT-nya sebagai berikut. Selanjutnya ada metode penelitian dengan alat dan bahan yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Dan rancangan penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan RAL tunggal. Dengan tebu yang digunakan yaitu tebu klon PS863, faktor konsentrasi biosilika terdiri dari 5 taraf konsentrasi yaitu 0 gram sebagai kontrol, 15 gram sebagai K1, 20 gram sebagai K2, 25 gram sebagai K3, dan 30 gram sebagai K4. Bambu yang digunakan jenis bambu ori. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 ulangan, sehingga terdapat 15 satuan percobaan. Selanjutnya ada tahapan pembuatan biosilika. Ada 8 tahapan sebagai berikut.
Lalu ada tahapan pembuatan media kultur, ada 8 tahapan sebagai berikut. Untuk pengumpulan data, dilakukan pengukuran bobot basah, tinggi tanaman tebu, dan jumlah daun dengan cara membandingkan kelompok tebu kontrol dengan kelompok tebu yang diberikan biosilika arang bambu. Lalu untuk pengukuran kadar glukosa dilakukan menggunakan spektrofotometer UV visible panjang gelombang 550 dengan metode DNS. Pengukuran dimulai dengan mengambil sampel sebanyak 1 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 3 mili reaksi DNS. Kemudian memanaskan pada penanas air mendidih hingga 5 menit dan mendinginkan pada suhu ruang. Setelah itu larutan dipindahkan ke dalam kuvet dan absorban diukur pada panjang gelombang maksimum 550. Penentuan kadar gula ditentukan dengan persamaan regresi absorbansi larutan standar. Selanjutnya ada analisis data menggunakan ANOVA untuk rancangan acak lengkap. Apabila perlakuan berpengaruh sangat nyata, maka dilanjutkan dengan uji BNT. Analisis data dilakukan terhadap 3 pengamatan kelompok kontrol dan kelompok yang diberikan biosilika arang tebu yang diamati. Perbanyakan yaitu perbanyakan eksplan tebu, pertumbuhan eksplan tebu, dan kandungan glukosa. Analisis data kadar glukosa dilakukan dengan cara membandingkan absorbansi sampel dengan absorbansi larutan standar melalui persamaan regresi. Selanjutnya ada biaya dan jadwal kegiatan. Untuk anggaran biayanya, jumlahnya sebesar 9.273.000 dengan jenis pengeluaran yang pertama perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain. Untuk jadwal kegiatannya, yang pertama persiapan alat dan bahan, yang kedua pembuatan media, yang ketiga kultur tebu, yang keempat pengamatan, dan yang terakhir analisis data dan pembuatan laporan. Yang ditanggung-jawabi oleh saya sendiri, Nanda Sofia Nurisan. Untuk daftar pustaka dan lampiran terlampir pada laporan PDF. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.